Halo, selamat datang di channel Pena Pendek, tempat di mana kisah-kisah romantis terjalin dalam alunan kata yang memikat. Siapkan hati Anda untuk terbawa dalam cerita-cerita yang penuh cinta, harapan, dan emosi yang tak terlupakan. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan kisah terbaru dari kami. Yuk, kita mulai perjalanan cinta hari ini. Di sebuah kota kecil yang damai, Alana menerima sebuah surat tanpa nama di kotak posnya. Surat itu berisi pujian tentang dirinya, lengkap dengan detail yang menunjukkan pengirimnya mengenalnya dengan baik. Aku suka caramu tersenyum saat membaca buku di taman. Kau membuat dunia ini terasa lebih hangat. Tidak ada nama atau petunjuk siapa pengirimnya. Hanya tanda tangan berupa huruf R. Awalnya, Alana berpikir ini hanya gurauan. Tetapi surat itu terus datang setiap minggu. Setiap surat semakin pribadi. Seolah-olah si penulis tahu semua kebiasaan Alana. Suatu hari, di cafe favoritnya, Alana bertemu dengan seorang pria bernama Rayhan yang baru pindah ke kota itu. Rayhan menarik perhatian Alana karena keramahan dan senyumnya yang hangat. Ia seorang seniman, sering membawa sketsa di tangannya, dan pandai bercerita. Seiring waktu, Rayhan dan Alana menjadi dekat. Namun, surat-surat tanpa nama itu masih terus datang. Alana mulai curiga, apakah Rayhan adalah pengirim surat itu? Rayhan sering menggambarkan Alana di lukisannya, dan ia selalu mengungkapkan betapa uniknya Alana di matanya. Namun, setiap kali Alana bertanya tentang surat-surat itu, Rayhan selalu menyangkal. Kalau itu aku pasti akan memberitahumu langsung, katanya sambil tersenyum. Meskipun begitu, Alana merasakan kehangatan setiap kali membaca surat-surat itu. Isi surat tersebut selalu sejalan dengan perasaannya pada saat itu, seolah-olah pengirimnya tahu apa yang ia butuhkan. Suatu hari, Alana mencoba mencari tahu dengan menunggu di depan kotak pos hingga surat itu dikirimkan. Namun, tak seorang pun datang. Anehnya, surat itu tetap muncul di kotak posnya. Ketika Alana menceritakan hal ini pada Rayhan, dia justru mengalihkan topik pembicaraan. Mungkin ini hanya seseorang yang ingin membuatmu bahagia, katanya sambil tersenyum tipis. Akhirnya, Rayhan mengaku bahwa ia menyukai Alana. Ia melukis potret Alana dan memberikan hadiah itu padanya di hari ulang tahunnya. Aku tidak tahu bagaimana rasanya jatuh cinta sebelum aku bertemu denganmu, katanya. Alana merasa bahagia, tetapi pikirannya tetap terganggu oleh surat-surat itu. Apakah mungkin Rayhan berbohong? Atau ada orang lain yang memerhatikannya? Beberapa minggu setelah mereka resmi berpacaran, sebuah surat tiba dengan isi yang sangat berbeda. Aku senang kau sudah menemukan kebahagiaanmu, Alana. Tapi aku harap suatu hari kau akan mengingatku. Surat itu membuat Alana merasa bersalah. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya R? Apakah ia melewatkan seseorang yang mencintainya dalam diam? Alana mulai mencari tahu lebih jauh. Ia mengunjungi teman-teman lamanya, mencoba mengingat, apakah ada seseorang dari masa lalunya yang cocok dengan surat-surat itu. Namun, semua usahanya tidak membuahkan hasil. Ia bahkan mencoba menyelidiki Rayhan lebih jauh, meskipun hatinya menolak percaya bahwa pria itu menyembunyikan sesuatu darinya. Sampai suatu hari, Alana menemukan sebuah buku catatan milik Rayhan yang tertinggal di apartemennya. Di sana, ia menemukan sketsa dirinya dan sebuah puisi yang persis seperti yang pernah ia baca di salah satu surat. Hatinya kacau. Jika Rayhan adalah pengirim surat itu, mengapa ia tidak pernah mengaku? Mengapa Rayhan membiarkannya terjebak dalam misteri ini? Dengan perasaan campur aduk, Alana menghadapi Rayhan. Jati, kaulah pengirim surat-surat itu. Mengapa kau tidak pernah mengatakan apa-apa? Tanyanya. Namun, Rayhan tampak bingung. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Alana, katanya dengan jujur. Alana tidak tahu apakah ia harus percaya, hingga Rayhan menunjukkan semua sketsa dan catatannya. Tidak ada bukti bahwa ia pernah menulis surat-surat itu.
Ketika Alana pulang, ia menemukan surat lain di meja ruang tamunya. Meskipun ia yakin pintu apartemennya terkunci, kali ini surat itu lebih panjang. Aku tahu kau pasti bingung, tapi ini semua karena aku sudah tiada. Aku hanyalah bagian dari ingatanmu. Alana, aku adalah cinta yang kau lupakan. Cinta dari masa lalu yang hanya ingin memastikan kau bahagia. Alana teringat pada Reza, sahabat masa kecilnya yang meninggal 10 tahun lalu karena kecelakaan. Reza pernah menyatakan cinta padanya, tetapi Alana tidak pernah memberikan jawaban. Dengan air mata mengalir, Alana menyadari bahwa surat-surat itu adalah cara Reza mengunjunginya untuk terakhir kali, memastikan bahwa ia tidak sendiri. Meski hatinya hancur, Alana merasa damai, mengetahui bahwa Reza benar-benar mencintainya, bahkan setelah kematian.